lupa like, subscribe, and comment ya. Perkembangan embrio dan kecambah. Sebagaimana kita tahu, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu berawal dari biji. Nah, mari kita lihat proses bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada biji. Biji bertumbuh dan berkembang menjadi tanaman kecil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa munculnya tanaman kecil atau plantula itu berawal dari biji. Nah, munculnya tanaman ini karena masa dormansi biji telah berakhir. Biji dalam keadaan dorman artinya pertumbuhan embrio dalam biji berhenti. Biji dalam keadaan dorman memiliki laju metabolisme yang rendah, sehingga terjadi penundaan pertumbuhan dan juga perkembangan. Embrio pada dalam biji memiliki struktur yang memanjang yang melekat pada kotiledon-kotiledon. Embrio tersebut merupakan calon individu baru yang akan mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Embrio yang berada di dalam biji telah memiliki akar, batang, dan juga daun. Nah, pada tahap awal ini, embrio akar disebut radikula, embrio daun plumula, embrio pucuk, epikotil, embrio batang, hipokotil, sedangkan embrio daun biji disebut kotiledon. Perkecambahan merupakan awal mula perkembangan dan juga pertumbuhan. Ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada biji dikotil dan juga monokotil. Pada tumbuhan dikotil, perkecambahan disebut juga perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel ialah apabila terjadi pembentukan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, sehingga menyebabkan kotiledon terangkat ke atas tanah. Perkecambahan epigel ini sering disebut dengan perkecambahan di atas tanah. Sedangkan di pertumbuhan monokotil terjadi perkecambahan secara hipogel. Perkecambahan hipogel ialah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas yang disebut juga dengan epikotil, sehingga kotiledon tetap dalam tanah. Perkecambahan hipogel ini sering disebut juga dengan perkecambahan di bawah tanah. Nah, dari penjelasan tadi, kalian pasti sudah paham dengan perkecambahan epigel dan juga hipogel. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana proses biji bisa tumbuh? Perkecambahan diawali oleh imbinisi. Imbinisi itu sendiri adalah peristiwa masuknya air ke dalam biji. Air akan masuk ke rongga-rongga sel. Masuknya air ke dalam biji akan menyebabkan proses pemecahan dormasi. Ketika air masuk ke dalam biji, itu butuh proses, bukan? Lalu, embrio akan merespon dengan cara mengeluarkan hormon giberelin. Ketika air masuk, giberelin akan dikeluarkan oleh embrio sebagai respon dari masuknya air. Giberelin keluar menyebar ke seluruh biji dan akan masuk ke butir-butir lapisan yang ada di bawah kulit biji, yaitu lapisan aleuron. Nah, ketika giberelin menyebar, akan merespon dan membentuk enzim protase, lipase, dan juga karbohidrat. Enzim protase bekerja molekul protein menjadi asam amino. Asam amino yang dihasilkan akan digunakan untuk membentuk protein baru bagi membran sel dan juga sitoplasma. Sedangkan enzim lipase bekerja mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Begitu juga dengan karbohidrase, mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Semua proses yang terjadi pada sel perkecambahan atau pada kecambah tentunya membutuhkan energi, bukan? Biji memperoleh energi melalui pemecahan glukosa saat respirasi. Setelah beberapa hari, plumula tumbuh di atas tanah dan siap untuk melakukan fotosintesis.